Selamat datang di channel Audio Story Indonesia. Semoga penonton video ini mendapatkan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya. Kisah kali ini menceritakan tentang Wijaya, seorang pegawai muda, diterima bekerja di sebuah perusahaan tua yang baru direnovasi setelah mengalami kebakaran besar beberapa tahun lalu. Ia ditempatkan di lantai 3, lantai yang konon dulunya adalah pusat kebakaran. Sejak hari pertama, Wijaya mencium bau hangus samar, meski semua orang mengatakan lantai itu sudah dibersihkan total. Teman-teman kerjanya terlihat enggan naik ke lantai 3, dan sering memberi peringatan halus, tapi tidak pernah jelas. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Tonton video ini sampai akhir. Langit mendung menyambut Wijaya saat ia melangkah keluar dari halte bus, menatap bangunan tua berlantai 3 yang kini menjadi tempat kerjanya yang baru. Plakat besar bertuliskan, PT Arta Buana, tergantung di atas pintu kaca depan. Bangunan itu terlihat seperti sudah berdiri sejak lama, meski cat dinding luarnya baru. Ada aroma lembab dan besi tua yang tercium samar di udara. Selamat datang, ucap satpam yang berjaga di lobi dengan senyum tipis. Langsung ke lantai 3 ya, Mas Wijaya. Divisi Anda di atas. Wijaya mengangguk dan melangkah masuk. Lift yang ia naiki bergerak lambat dan sedikit berdecit. Saat pintu terbuka di lantai 3, hawa berbeda langsung menyambutnya, sedikit lebih dingin, dan ada sesuatu yang aneh, seperti bau gosong yang samar. Seperti sisa api yang sudah padam, tapi meninggalkan jejak aroma terbakar di udara. Ia melangkah keluar dan menemukan lorong panjang dengan pencahayaan kekuningan. Lampu-lampunya tampak baru, tapi dinding koridornya masih mempertahankan bata asli yang dilapisi semen kasar. Sepi. Sunyi sekali. Hanya ada beberapa meja di ruang terbuka dengan komputer yang tampak tak digunakan. Seorang pria paruh-baya dengan kemeja polos menghampirinya. Wijaya, ya? Saya Pak Seno, Kepala Divisi. Ruang kerjamu di sebelah kanan, dekat ruang arsip. Di sini tidak ramai, tapi kamu akan cepat terbiasa. Wijaya mengangguk sopan, mengikuti Pak Seno menyusuri lorong. Di tengah jalan, matanya sempat tertarik pada sebuah ruangan di ujung, tertutup rapat, dengan kaca buram dan bekas hangus samar di bagian atas pintunya. Itu ruang arsip lama, kata Pak Seno cepat-cepat, seolah menangkap arah pandang Wijaya. Sudah tidak dipakai lagi sejak kebakaran dulu. Kebakaran? Tanya Wijaya spontan. Pak Seno terdiam sejenak, lalu menjawab singkat. Lama sekali. Sudah dibereskan. Tidak perlu dikhawatirkan. Namun, ketika mereka melewati ruangan itu, Wijaya mencium bau yang lebih kuat. Bukan sekadar kayu terbakar, tapi seperti daging hangus. Ia mengerutkan kening. Pak, di sini sering ada bau hangus, ya? Pak Seno menghentikan langkahnya sebentar, lalu menoleh sambil tersenyum kaku. Mungkin efek renovasi. Atap dan kabel-kabel baru dipasang beberapa bulan lalu. Kalau ada bau, abaikan saja. Setelah itu, mereka tiba di meja kerja Wijaya, meja bersih dengan komputer menyala, namun kursi di sebelahnya tampak usang dan ada bekas hangus samar di bawah meja. Wijaya tidak terlalu memperhatikan. Ia mengira itu hanya efek visual dari pencahayaan redup di ruangan itu. Jam makan siang tiba. Wijaya turun ke kantin yang berada di lantai dasar. Di sana ia mulai mengobrol dengan beberapa karyawan lain. Kamu yang ditempatkan di lantai 3, ya? Tanya seorang karyawan wanita bernama Rika. Iya, kenapa? Rika saling pandang dengan temannya, lalu menjawab, biasanya lantai 3 dipakai cuma buat gudang atau kerjaan lembur. Jarang ada yang ditugaskan kerja tetap di sana. Kenapa memangnya? Wijaya bertanya, mulai curiga. Dulu pernah kebakaran di sana. Parah. Katanya ada yang, Rika tidak melanjutkan. Yah, pokoknya hati-hati aja. Kalau malam jangan sendirian di situ. Malam harinya, Wijaya pulang paling akhir karena menyelesaikan laporan. Jam dinding menunjukkan pukul 20.30. Lantai 3 sudah gelap kecuali lampu di atas mejanya. Ia berjalan menuju lift, namun saat melewati ruang arsip yang tadi, ia mendengar suara pelan, seperti bisikan tercekik, nyaris tak terdengar. Ia berhenti, mencoba memastikan apakah itu hanya angin atau suara dari bawah.
Tapi lorong itu terlalu sunyi. Tiba-tiba, lampu di atasnya berkedip 3 kali, lalu mati. Dalam gelap, ia mencium bau hangus yang sangat tajam, menusuk hidung. Tangannya gemetar saat meraih ponsel dan menyalakan senter. Cahaya ponsel menyorot dinding, dan sesaat, ia melihat bekas telapak tangan hitam legam menempel di kaca ruang arsip. Detik berikutnya, suara lift berdenting, pintu terbuka sendiri. Tapi Wijaya tidak berani bergerak. Tubuhnya membeku. Ia merasa ada sesuatu berdiri di belakangnya. Nafasnya tercekat. Ada hembusan panas seperti api dekat tengkuknya. Tapi saat ia menoleh perlahan, tidak ada siapa-siapa. Hanya lorong kosong dan bau hangus yang menguar lebih pekat. Malam berikutnya, Wijaya kembali lembur. Entah kenapa, setiap sore menjelang malam, komputernya terasa semakin lambat, seolah memaksanya tinggal lebih lama dari seharusnya. Ia tidak terlalu ambil pusing. Masa percobaan, pikirnya. Tentu saja ia ingin menunjukkan dedikasi. Pukul 21.03, semua orang sudah pulang. Lantai 1 dan 2 gelap total, hanya lantai 3 yang masih menyala sebagian, tepat di area mejanya. Lorong itu kembali sunyi, bahkan suara AC pun terdengar seolah bergema sendiri. Tapi malam ini ada yang berbeda. Udara terasa lebih panas dari biasanya. Saat berjalan menuju toilet di ujung lorong, Wijaya mendengar sesuatu. Tap, tap, tap. Langkah pelan. Ritmenya lambat. Seperti seseorang tanpa alas kaki berjalan menyusuri lantai beton. Ia berhenti. Langkah itu juga berhenti. Ia menoleh ke belakang. Lorong sepi. Tak ada siapapun. Namun begitu ia lanjut berjalan, suara langkah itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Lebih berat. Seolah seseorang membuntutinya tepat beberapa meter di belakang. Wijaya mempercepat langkah. Ia membuka pintu toilet dan menutupnya cepat-cepat, mengunci dari dalam. Napasnya sedikit memburu. Cuma perasaan. Gumamnya, menatap cermin di depan wastafel. Namun saat ia membasuh wajah dan menatap ke arah cermin lagi, ia tertegun. Di belakangnya, refleksi samar wanita berdiri. Rambut panjang menjuntai menutupi wajah, dan kulitnya terlihat mengelupas di beberapa bagian, gosong seperti habis terbakar. Tubuhnya gemetar kecil, seolah menahan sakit yang luar biasa. Namun yang paling mengerikan adalah aroma yang perlahan menguar di udara, bau daging terbakar, menyengat dan membuat perut mual. Dengan panik, Wijaya menoleh ke belakang. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Ketika ia kembali menatap cermin, sosok itu pun telah menghilang. Tanpa pikir panjang, ia keluar dari toilet dan bergegas ke mejanya. Namun saat ia hendak mematikan komputer, layar berkedip sendiri. Program Word yang sebelumnya ia gunakan tertutup tiba-tiba. Sebagai gantinya, muncul jendela teks kosong dengan huruf-huruf yang perlahan muncul sendiri. Aku masih di sini. Wijaya terpaku. Tangannya gemetar. Ia segera mencabut flash disk, mematikan komputer secara paksa, lalu mengambil tasnya. Ia ingin cepat-cepat turun. Namun saat sampai di depan lift, pintu terbuka sebelum ia menekan tombol. Kosong. Tapi bau hangus menyeruak keluar. Ia ragu-ragu melangkah mundur. Ketika pintu lift perlahan tertutup kembali, Wijaya melihat sekilas bayangan gelap di dalam, bukan refleksinya, tapi siluet seseorang berdiri diam, kepala sedikit menunduk, rambut panjang menjuntai. Wijaya membeku. Lift tertutup. Namun di layar kecil di atas pintunya, angka-angka mulai berganti, naik ke lantai 3. Sendiri. Tanpa ada yang menekan tombol. Wijaya berlari menuruni tangga darurat, melewati lantai 2 dan 1 tanpa menoleh ke belakang. Saat tiba di luar, ia langsung menyalakan rokok. Tangan masih gemetar. Di dalam pikirannya, hanya satu kalimat terus terngiang. Aku masih di sini. Keesokan harinya, Wijaya datang siang sedikit lebih lambat dari biasanya. Di pantry, ia bertemu dengan Pak Gito, petugas kebersihan yang sudah bekerja di kantor itu belasan tahun. Pak Gito, tanya Wijaya hati-hati, di lantai 3, pernah ada kejadian aneh nggak sih? Pak Gito berhenti menuangkan kopi instan ke gelasnya. Wajahnya mengeras. Kamu kerja di lantai 3? Tanyanya pelan. Wijaya mengangguk. Pak Gito menatapnya lama, sebelum akhirnya berkata pelan,
Kalau kamu kerja malam, dan tiba-tiba cium bau daging kebakar, jangan nengok ke belakang. Wijaya tercekat. Kenapa, Pak? Pak Gito hanya menghela napas, lalu berjalan pergi tanpa menjawab. Tapi kalimat itu tertinggal di kepala Wijaya, membekas seperti luka yang tak terlihat. Hari itu, Wijaya berusaha bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya terus terganggu. Saat membuka laci meja untuk mencari notes, ia menemukan selembar kertas lusuh dan gosong sebagian. Coretannya samar, tapi masih terbaca. Shift malam, Dara, pukul 21 SD selesai. Nama itu, Dara. Ia belum pernah mendengar nama itu disebut siapapun di kantor. Namun entah kenapa, begitu membaca nama itu, hidungnya kembali mencium aroma hangus yang sangat familiar. Aroma yang perlahan membuat bulu kuduknya berdiri. Malam-malam berikutnya menjadi semakin berat bagi Wijaya. Setiap pulang larut, ia merasa seperti membawa pulang sesuatu dari kantor. Bukan hanya rasa lelah atau stres, tapi sesuatu yang menempel, mengikuti hingga ke rumahnya. 3 malam berturut-turut, ia mengalami mimpi yang sama. Ia berdiri di lorong lantai 3, yang kini berubah menjadi lorong yang terbakar. Api menjilat dinding, asap memenuhi udara. Tapi anehnya, ia tidak terbakar. Ia hanya berdiri, tidak bisa bergerak, menyaksikan seorang wanita di ujung lorong berteriak minta tolong. Suara itu melengking, parau, dan penuh putus asa. Namun mulutnya seperti tak bisa bergerak untuk membalas atau berteriak. Ia hanya bisa menyaksikan tubuh wanita itu terbakar hidup-hidup, kulitnya melepuh, dan matanya menatap lurus ke arah Wijaya, penuh dendam. Setiap kali Wijaya terbangun, tubuhnya basah oleh keringat. Di lehernya, ada bekas merah samar seperti dijilat api. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri itu hanya mimpi. Tapi satu hal tak bisa ia abaikan, bau hangus itu tetap menempel di bajunya. Pagi itu, ia memutuskan menyelidiki sendiri siapa sebenarnya Dara. Ia pergi ke bagian HRD dan berpura-pura tertarik dengan sejarah kantor. Saya lagi bikin dokumentasi internal, Bu, katanya pada Bu Lucy yang ramah, mau minta data karyawan lama sebelum renovasi. Bu Lucy tersenyum sopan, tapi wajahnya berubah saat mendengar pertanyaannya. Maksud kamu, sebelum kebakaran? Wijaya mengangguk. Bu Lucy terdiam sejenak, lalu membuka laci terkunci dan mengambil map yang warnanya sudah pudar. Ini data sebelum 2019. Setelah kebakaran, data digital kami banyak yang hilang. Tapi ada sebagian dokumen lama yang diselamatkan. Wijaya membalik-balik map itu dan menemukan daftar karyawan shift malam. Namanya ada banyak, tapi hanya satu yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Dara Anggraini, staf administrasi. Shift malam. Ditempatkan di lantai 3. Ada foto kecil di pojok dokumen itu, wanita muda dengan wajah manis, rambut sebahu, dan senyum ramah. Namun wajah itu, walau dalam keadaan hidup, mirip dengan sosok yang ia lihat di mimpinya. Ada sesuatu yang tetap sama di matanya. Tatapan itu, Mbak Dara, gumam Wijaya. Bu Lucy menunduk. Dara, dia korban satu-satunya dalam kebakaran itu. Terjebak di ruang arsip. Dulu, katanya sistem pemadam otomatis tidak berfungsi. Saat orang-orang panik turun, Dara masih di dalam. Mayatnya? Tanya Wijaya pelan. Ditemukan beberapa hari kemudian, setelah api padam total. Sudah hangus, hampir tak bisa dikenali. Malam harinya, Wijaya kembali bekerja lembur. Entah mengapa, setelah tahu lebih banyak tentang Dara, rasa takutnya berubah jadi rasa bersalah. Ia merasa seperti seseorang sedang meminta tolong padanya, berusaha menyampaikan sesuatu yang lebih dari sekadar gangguan arwah penasaran. Menjelang tengah malam, ia memutuskan masuk ke ruang arsip. Pintu yang biasa terkunci itu, malam ini terbuka sedikit. Di dalam, ruangan itu gelap dan pengap. Rak-rak arsip yang terbakar sebagian masih berdiri, seperti kerangka tulang dari masa lalu. Debu dan bekas gosong masih menempel di lantai dan dinding. Tapi yang membuatnya merinding adalah jejak kaki hitam di lantai, seolah seseorang dengan telapak kaki terbakar telah berjalan ke dalam dan menghilang di sudut ruangan. Di meja tua di pojok, Wijaya menemukan sebuah map kecil, hangus di pinggirannya, tapi isinya masih terbaca. Surat pengunduran diri.
Ditulis oleh Dara Anggraini. Tanggal, 2 hari sebelum kebakaran. Saya tidak sanggup bekerja di bawah tekanan yang tidak manusiawi. Saya sudah melapor tentang perlakuan kasar dan ancaman dari atasan saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, itu bukan kecelakaan. Tangan Wijaya gemetar saat membaca kalimat terakhir itu. Ancaman? Siapa yang mengancam? Apakah kebakaran itu benar-benar kecelakaan? Tiba-tiba, lampu di ruang arsip berkedip, lalu mati total. Dalam kegelapan, Wijaya mendengar suara tarikan napas berat, seperti seseorang yang kesakitan. Udara tiba-tiba panas. Sangat panas. Lalu, dari arah rak arsip, muncul asap tipis, diikuti dengan suara lirih. Mereka biarkan aku mati. Wijaya membalikkan badan dan berlari keluar secepat yang ia bisa. Saat pintu tertutup di belakangnya, ia mendengar suara jeritan yang tidak akan pernah ia lupakan. Jeritan Dara, terjebak lagi dalam kobaran yang tak pernah padam. Wijaya datang lebih awal ke kantor pagi itu, tapi bukan karena semangat kerja. Ia tak bisa tidur. Setelah kejadian di ruang arsip malam sebelumnya, pikirannya dipenuhi pertanyaan dan ketakutan. Surat pengunduran diri Dara bukan hanya keluhan biasa. Itu adalah peringatan terakhir sebelum ajal. Ia duduk di meja, membuka dokumen yang tersisa dari map yang ia ambil semalam. Kertas itu hampir hancur karena terbakar. Tapi satu kalimat terus menghantuinya. Jika sesuatu terjadi pada saya, itu bukan kecelakaan. Hari itu, kantor terasa berbeda. Lebih dingin. Lebih sepi dari biasanya. Rekan-rekannya seolah menjaga jarak. Hanya satu orang yang menghampirinya, Rika. Kamu kelihatan pucat. Kenapa? Tanya Rika. Wijaya ragu. Tapi ia butuh bicara dengan seseorang. Kamu tahu Dara, kan? Rika terdiam. Ia menatap Wijaya dalam-dalam, sebelum duduk di kursi sebelahnya. Kamu udah mulai diganggu juga, ya? Wijaya mengangguk pelan. Rika menghela napas panjang. Aku dulu pernah kerja di shift malam juga, sebelum kamu. Tapi cuma seminggu. Karena, dia muncul. Kadang lewat di lorong, kadang berdiri di balik rak. Tapi aku tahu itu bukan ilusi. Ada sesuatu yang dia mau. Sesuatu yang belum selesai. Wijaya mengeluarkan surat itu dan menunjukkan pada Rika. Wajah Rika langsung berubah. Ya Tuhan, aku nggak pernah tahu soal ini. Surat ini disembunyikan, potong Wijaya. Dara minta perlindungan, tapi diabaikan. Dan setelah kebakaran, semua diam. Seolah nggak pernah ada yang terjadi. Aku pernah dengar gosip, ucap Rika lirih. Dulu, atasan shift malam itu keras banget. Ada yang bilang Dara dipaksa kerja lembur sendirian selama berhari-hari. Ada pula yang bilang dia dikunci di ruang arsip karena berani ngelawan. Tapi semuanya dibungkam. Apalagi setelah kebakaran. Hening menggantung di antara mereka. Lalu, komputer Wijaya menyala sendiri. File baru muncul di desktop. Namanya, sisa_Dara_txt. Dengan tangan gemetar, Wijaya membukanya. Hanya satu baris tulisan di layar. Aku tidak sendiri di ruang itu. Saat itu juga, printer di sudut ruangan menyala sendiri dan mencetak halaman kosong. Namun ketika Wijaya mendekat, tercetak sebuah foto hitam putih yang nyaris tak terlihat. Dara, duduk di lantai ruang arsip, wajah penuh luka, matanya menatap kamera, atau seseorang yang berdiri di depannya. Di belakangnya, samar, ada siluet bayangan pria, tinggi, berdiri membelakanginya. Pukul 22 malam itu, Wijaya nekat kembali ke ruang arsip. Ia membawa senter, kamera ponsel, dan keberanian yang tipis. Ia merasa Dara berusaha menunjukkan siapa yang bertanggung jawab. Namun saat ia memasuki ruangan gelap itu, ia tidak sendiri. Pak Seno sudah berdiri di dalam, menatap rak yang sama seperti semalam. Ia menoleh perlahan saat menyadari Wijaya datang. Kamu terlalu banyak tahu, katanya pelan. Tapi bukan suara yang marah, lebih seperti lelah, atau takut. Bapak tahu tentang surat ini? Tanya Wijaya, menunjukkan lembaran gosong itu. Pak Seno tertawa kering. Tentu. Semua manajemen tahu. Tapi kamu harus mengerti, saat itu kami punya tanggung jawab. Perusahaan hampir bangkrut.
Kalau kasus darah terbuka, kantor ini habis. Jadi, semuanya dikubur bersama dia. Dia nggak mati karena kebakaran, ya? Desak Wijaya, dadanya sesak. Pak Seno diam. Lalu, dengan suara nyaris berbisik, ia menjawab, dia dikunci. Di dalam ruang arsip. Oleh seseorang, yang sekarang sudah tidak bekerja di sini. Tapi dia nggak langsung mati, Wijaya. Dia teriak berjam-jam sebelum api sampai ke dia. Wijaya mundur satu langkah. Di belakangnya, pintu ruang arsip tertutup sendiri. Lampu berkedip. Asap tipis muncul dari lantai. Jeritan itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Lebih nyata. Rak-rak berderit sendiri, seolah diguncang dari dalam. Dokumen beterbangan. Kamera ponsel Wijaya menyala. Dan dalam cahaya malam itu, ia melihat sosok darah muncul di antara rak, berjalan perlahan ke arah mereka. Kulitnya hangus, bajunya compang-camping, dan matanya bukan lagi milik manusia. Pak Seno berteriak, ampuni saya. Saya cuma ikut perintah. Saya. Namun sebelum ia selesai bicara, api menyala tiba-tiba dari bawah kakinya, menjalar cepat seperti menjilat dosa yang dikubur terlalu lama. Suaranya berubah jadi jeritan panjang, tubuhnya roboh, terbakar di lantai beton ruang arsip. Wijaya menyaksikan semuanya, tak bisa bergerak, tak bisa berteriak. Tapi darah tidak mendekatinya. Ia hanya menatap, seolah mengatakan, kamu sudah lihat kebenarannya. Dan dalam sekejap, sosok itu menghilang. Api padam. Ruangan kembali gelap. Malam itu, Wijaya keluar dari kantor dengan wajah pucat. Tidak ada yang percaya ketika ia melapor bahwa Pak Seno hilang. Tidak ada jejak terbakar di ruang arsip. Tidak ada rekaman CCTV. Tidak ada bukti. Kecuali satu hal. Keesokan harinya, komputer kantor memunculkan satu pesan baru di layar login. Satu telah diadili. Tapi belum semuanya. 3 hari setelah kejadian di ruang arsip, suasana kantor berubah drastis. Kabar tentang hilangnya Pak Seno mulai menyebar, walau pihak manajemen mencoba menutupi dengan alasan cuti mendadak. Namun yang paling terasa adalah atmosfer mencekam yang seolah menyelimuti lantai 3, tempat semua itu bermula. Orang-orang mulai menolak lembur. Bahkan OB pun ogah menyapu ke atas setelah pukul 6 sore. Banyak yang beralasan listrik sering mati mendadak, atau AC yang bau gosong, tapi bagi Wijaya dan Rika, mereka tahu alasannya jauh lebih dari itu. Sementara itu, Wijaya belum bisa berhenti memikirkan pesan terakhir di komputer. Satu telah diadili. Tapi belum semuanya. Siapa yang tersisa? Ia kembali memeriksa dokumen-dokumen lama yang selamat dari kebakaran dan menemukan daftar nama-nama manajemen waktu itu. Salah satunya menarik perhatiannya, Budiman Hidayat, Kepala Operasional Shift Malam, 2019. Setelah menyelidiki lebih lanjut, ia mendapati bahwa Budiman bukan hanya kepala shift, ia yang menjatuhkan sanksi Kedara, bahkan disebut sebagai orang terakhir yang terlihat keluar dari ruang arsip saat malam kebakaran. Namun Budiman sudah tidak bekerja di kantor itu. Menurut catatan, ia mengundurkan diri sehari setelah kejadian. Malam itu, Wijaya duduk sendiri di meja kerjanya, menatap layar kosong. Ia merasa darah belum tenang, belum selesai. Dan entah kenapa, ia tahu, malam ini adalah akhirnya. Pukul 00.12 dini hari, hujan mengguyur kota. Listrik di kantor sempat berkedip, namun kembali normal. Wijaya, meski diliputi ketakutan, tak pergi. Ia duduk diam di ruang arsip, sendiri, menunggu. Tiba-tiba, suara lift berdenting. Pintu terbuka pelan, meskipun tidak ada yang menekan tombol. Langkah-langkah berat terdengar dari luar lorong. Bukan langkah telanjang seperti biasanya, kali ini, seperti sepatu kulit lama. Ritmenya lambat, penuh beban. Lalu terdengar suara pintu terbuka, dan seseorang masuk ke dalam. Tapi bukan Dara. Seorang pria paruh-baya, mengenakan jas tua, berdiri di ambang pintu arsip. Wajahnya penuh keraguan, dan rasa bersalah. Budiman Hidayat? Tanya Wijaya, perlahan berdiri. Pria itu menatap sekeliling. Aku nggak tahu kenapa aku datang ke sini. Seolah ada yang menarikku kembali. Dia menunggu, jawab Wijaya.
Budiman menegang. Kamu tahu, ya? Kamu kunci Dara di ruangan ini. Kamu tahu dia ada di dalam saat api menyala. Wajah Budiman berubah pucat. Ia gemetar. Dia ancam aku. Bilang mau lapor ke serikat. Mau buka semua. Aku cuma mau kasih pelajaran. Aku pikir aku bisa kembali setelah api padam. Tapi... Suara tangisan lirih mulai terdengar dari balik rak. Dara muncul dari kegelapan. Matanya kosong, kulitnya penuh luka bakar. Namun wajahnya tak lagi penuh kebencian, melainkan kecewa. Budiman mundur ketakutan. Tidak, aku minta maaf. Aku tidak. Rak di sekeliling mulai bergetar, dokumen beterbangan. Api menyala di lantai, mengepung Budiman. Ia berteriak, namun pintu telah tertutup rapat. Tak ada jalan keluar. Kenapa? Aku yang masih hidup, bisiknya, sebelum api menelannya dalam cahaya oranye yang menyilaukan. Wijaya hanya berdiri, menyaksikan semuanya. Namun kali ini, tidak ada rasa takut. Ia melihat Dara perlahan berpaling kepadanya, dan tersenyum samar. Api padam. Ruangan kembali sunyi. Saat ia membuka pintu ruang arsip, tidak ada bekas kebakaran. Tidak ada Budiman. Tidak ada asap. Hanya selembar kertas jatuh dari atas rak. Terima kasih. Kamu dengar aku. Esok paginya, Wijaya menyerahkan semua berkas yang ia temukan, surat pengunduran diri Dara, foto, hingga rekaman suara tangis yang ia rekam malam sebelumnya, ke media lokal yang bersedia menyelidiki kasus lama kantor tersebut. Seminggu kemudian, kantor itu disegel sementara untuk investigasi ulang. Kasus kebakaran 2019 yang sebelumnya ditutup sebagai kecelakaan instalasi listrik dibuka kembali. Nama Dara Anggraini mulai disebut-sebut di media sebagai korban kelalaian dan penyalahgunaan kekuasaan. Namun yang paling mengejutkan adalah semua yang dulu terlibat dalam pengabaian kasus Dara mulai mengalami kejadian ganjil. Ada yang menghilang. Ada yang bunuh diri. Ada yang mengaku mendengar tangisan dari dalam lemari arsip rumah mereka. Tapi tidak dengan Wijaya. Sejak malam terakhir itu, tidak ada lagi bau hangus. Tidak ada mimpi buruk. Komputernya tak lagi memunculkan pesan aneh. Ia tahu, Dara telah pergi. Namun, setiap malam ia lewat depan gedung kantor yang kini kosong, ia selalu melihat satu jendela menyala sendiri, lantai 3. Di balik kaca, samar-samar, seorang wanita berdiri, menatap keluar. Bukan dengan amarah, tapi dengan damai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.